Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lestari dari Prodi Perbankan Syariah NIM 22631002 dari kelas 5A. Di sini saya akan membahas materi tentang penggadaian syariah. Apa sih yang dimaksud dengan gadai itu? Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan rahen. Rahen menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara, artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, rahen adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Penggadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi, kesimpulannya bahwa rahen ini adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi dasar hukum dari gadai syariah itu menurut Al-Quran. Dalam firman Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada isi kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang pertama itu hutang piutang saat bepergian. Jika kamu berada dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis untuk mencatat hutang piutang, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Kemudian itu ada saling percaya. Jika sebagian dari kalian saling percaya, maka tidak perlu ada pencatatan atau jaminan. Namun yang dipercayai harus menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga itu ada pentingnya menjaga amanah. Orang yang dipercayai harus menunaikan hutangnya dan tidak mengingkari kepercayaan. Kemudian yang terakhir itu ada larangan menyembunyikan persaksian. Jangan menyembunyikan persaksian, karena menyembunyikan dapat menyebabkan dosa dan hukuman. Allah Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Faedah-faedah yang dapat diambil dari surah Al-Baqarah ayat 283 itu, yang pertama itu ada pentingnya bukti kuat. Barang jaminan dijadikan sebagai bukti kuat dalam perselisihan tentang jumlah hutang. Yang kedua itu boleh bermuamalah tanpa pencatatan. Bermuamalah tanpa pencatatan dokumentasi atau saksi-saksi diperbolehkan jika saling percaya. Kemudian yang ketiga itu kewajiban menunaikan amanah. Orang yang dipercayai harus memiliki kewajiban untuk menunaikan amanah dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir itu haram menyembunyikan persaksian. Menyembunyikan persaksian dapat menyebabkan dosa dan hukuman. Kemudian ada syarat gadai. Dalam menjalankan transaksi rahen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu syarat akid. Baik rahin dan murtahin harus mempunyai kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai. Yang kedua itu ada marhunbi atau utang. Dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya
bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahin itu tidak sah. Kemudian yang ketiga itu ada marhun, yaitu barang. Dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui kedalaman fisiknya, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Kemudian sigot, ijab dan qabul. Dengan syarat sigot tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul, dan diam terlalu lama dalam waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu harus bisa diperjualbelikan, yang kedua itu harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga itu marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, yang keempat itu harus diketahui kedalaman fisiknya. Maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. Kemudian yang terakhir itu harus dimiliki oleh rahin, pinjaman atau gadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Itulah yang menjadi syarat-syarat dalam penggadaian syariah. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi rukun gadai itu. Dalam menjalankan transaksi gadai, penggadaian syariah harus memenuhi rukun gadai. Yang pertama itu ada ar-rahin, yaitu orang yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercayai, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua itu ada al-murtahin, orang yang menerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercayai oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang yang digadaikan. Yang ketiga itu ada al-marhun atau rahen, barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat itu ada al-marhun bi, yaitu utang. Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Kemudian yang terakhir itu ada sigot. Ijab dan qabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Kemudian apa saja sih yang menjadi produk-produk di dalam penggadaian syariah? Yang pertama itu ada rahen, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh penggadaian syariah dengan proses cepat aman, penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik, sepeda motor maupun mobil. Kemudian yang kedua itu ada amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Kemudian yang ketiga itu ada arum, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kemudian yang terakhir itu ada arum haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Dan yang paling penting yang perlu kita ketahui yaitu bahwa penggadaian syariah ini tidak menerapkan prinsip-prinsip yang dilarang di dalam Islam seperti riba, goror, dan maisir. Semoga kita semua dijauhkan dari transaksi-transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yang dilarang di dalam Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.